Game pertama biasanya menjadi penentu mental juga ya. Ini kalau misalnya bisa dapetin game pertama, poin-poin yang bahkan mungkin bisa di-secure nantinya lebih solid lagi di game kedua, ini justru menjadi penentu untuk kedua tim. Apalagi kita tahu dari kedua tim sama-sama kerat. Terutama Geek Fam Junior yang harusnya debutnya sebagai jungler kali ini untuk teman-teman dari Geek Fam harusnya masih bisa lebih baik lagi performanya dibandingkan kemarin. Dan kali ini langsung saja memasuki line of down dengan adanya komposisi dari kedua tim, di mana kita melihat Granger untuk tim Bebio dari Geek Fam Junior di sini, sementara dari RBR mereka memiliki Beatrix dan juga Hayabusa untuk damage dealer ya. So kita akan melihat seperti apa tentunya untuk game pertamanya Goni, karena ini harusnya WJ-nya mainnya agresif ya ke arah red buff dari tim Geek Fam. Yes, setuju banget. Dan kalau ngeliat dari minimap, bahkan udah ngeliat dari kamera, sekarang WJ-nya udah mulai masuk. Tetapi tampaknya backupan dari Rapture dan juga Farsa di sini tidak berguna, dan WJ masuk begitu saja. Di sini 4 member langsung berotasi ke arah Grok. Akankah di secure first blood? Tetapi tampaknya yes, Geek Fam atau Farsanya berhasil mensecure first blood di sini, Momo-chan. Ya, mengingat juga sebenarnya itu ya do or die sih ya dari Grok sendiri ketika mau coba ngerusuk ke jungle-nya, dan apalagi ada backup yang cukup cepat dari Geek Fam, udah pasti dia kalau udah low banget ini nggak bakalan bisa lari tentunya, dan menjadi first blood di 1 menit pertama yang penting untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Selama orange buff-nya tidak keculik, sebenarnya masih cukup untung sih dari teman-teman Geek Fam sendiri, dari Bebio terutama masuki menit yang hampir memasuki 1 menit setengah. Kali ini dari Bebio udah level 3, sementara dari Sugar dan juga Swallow-nya bakal coba untuk berfokus terhadap scaling ini ya, scaling level terlebih dahulu sebelum ada turtle yang pertama dalam waktu 22 detik lagi. Dan tiba-tiba ada pause dari salah satu dari tim. Kali ini kita harus menunggu terlebih dahulu, dan kalau ngelihat sebenarnya dengan adanya tim. Sementara kalau misalkan sekarang posisinya untuk setup ke arah turtle, nah ini dia permasalahannya. Udah siap belum WJ untuk menumbangkan dirinya atau menumbalkan dirinya untuk kedua kalinya, karena akan ada possibility kalau dia bakal bisa ditumbangkan di setup teamfight sekarang, Momochan. Iya, dan kali ini kalau kita lihat sudah mulai balik lagi ke area lane of down, dan bahkan WJ-nya harus terpick off untuk yang kedua kalinya. Oh my god, ini menurut aku ya, meskipun Grok dengan power of nature masih memberikan damage physical juga di awal ya Gon, ini tapi kalau keculik 2 kali ini sulit juga buat RBR. Mereka nggak akan punya sandbag di area depannya Gon, dan bahkan lihat rupture-nya terkena damage yang cukup banyak dari seorang Swallow dengan birunya, dan bahkan Sugar dipukul mundur juga oleh teman-teman dari Geek Fam, dan bahkan Finch harus menukarkan nyawanya, dan bahkan meskipun dari Baby ngedapetin turtle-nya, tapi menurut aku dengan kehilangan 2 member di sini, memang sebenarnya dari RBR yang kehilangan 2 poin di awal, sebenarnya memang mereka harus cari kompensasi cepat sih Gon. Yes, bener banget, tadi Swallow-nya memberikan backup damage yang bagus karena Divine Judgment-nya connect ke arah Farsa. Tapi kalau kita lihat di sini Baby U sudah di geng 2 orang, tetapi berhasil mundur, dan bahkan backupan dari Rapture dan juga Vince memukul mundur teman-teman dari Red Bull Rebellion, dan Death Sonata-nya belum bisa memberikan damage yang cukup untuk men-take down seorang WJ. Kali ini kedua tim melakukan reset. Tampaknya kedua jungler juga mencari objektif-objektif di jungle, dan untuk saat ini memasuki menit ketiga. Gue mau nanya KB, situasinya apa yang KB bisa lihat? Situasinya bisa dibilang di sini fight yang ditukarkan, trade kill yang terjadi, atau bahkan mungkin pertukaran dari segi objektifnya udah mulai terlihat ya, bagaimana incaran dari Red Bull Rebellion adalah hero-nya terlebih dahulu, take down sedemikian rupa, kalau bisa high ground-nya kayak Vince yang benar-benar bisa menjadi salah satu contender damage nanti di late game. Sebenarnya itu Geek Fam Junior, mereka sadar bahwa mereka harus mengamankan objektif bagi Baby juga, karena Baby nya di sini juga nantinya bakal diadu di late game sama Swallow, dan jangan sampai Swallow duluan yang bakal dapetin itemization yang ia butuhkan, seperti Brute Force mungkin salah satunya, Tim Hunter Sword dan juga Blade of Despair, ketimbang Baby yang emang tidak semahal itu itemizationnya, tapi impactnya lebih besar daripada Swallow nanti di late game. Nah ini dia permasalahannya, apakah Baby nya bisa nge-outfarm si Swallow yang mid laner-nya ini? Dan ini memang menjadi pertanyaan yang cukup penting ya. Tapi memang sebenarnya dengan 2 DJ major dari RBR, apalagi plus Kaja, harusnya RBR bermain dengan cukup agresif. Tapi malah Geek Fam kali ini yang lebih terlihat cukup mengerikan di 4 menit kita yang pertama. Dan bahkan mereka men-secure 2 poin awal kan. Jadi menurut aku kayak dari Geek Fam sebenarnya mereka mau coba untuk memaksimalkan potensi dari Granger juga yang memiliki base damage cukup
tinggi di awalnya bersama dengan Vince yang udah sebenarnya ketika dia udah level 4 dia tinggal rotasi aja langsung pop up Feather Ice Strike-nya untuk mengusir pergerakan dari teman-teman RBR atau mungkin dari RBR-nya yang sebenarnya nggak cukup pede dengan komposisi mereka di awal, mereka harusnya coba untuk bermain objektif, tapi ternyata ada Divine Judgment langsung mengarah ke arah dan bahkan lihat Tyrant Rage-nya dari Rupture kena 3, tapi kalau kita lihat di sini dari teman-teman RBR bakal coba dipukul mundur dan bahkan lihat WG-nya akan tumbang untuk yang ketiga kalinya Rupture-nya tadi tas-tas dan bahkan kalau kita lihat di area mid di sini Goni semuanya dipukul mundur dari tim RBR dan bahkan gak dikasih dapetin momentum untuk comeback bahkan nih Goni. Nggak dikasih momentum untuk comeback dan what a play tadi dari Tyrant Ranger, tetapi tampaknya mereka masih mau lebih di sini. Tamusnya menjadi target sasaran empuk dan alhasil dia harus tumbang yang kali pertamanya. Dan sini RBR mereka mulai kehilangan momentum, mereka mulai kehilangan kontrol dan juga ritme permainan. Geek Fam mereka sudah mulai mengontrol yang namanya momentum di sini KB. Iya. Dan bahkan aku melihat bagaimana setup tadi sih Gilar tuh rapih banget coy. Siapa yang expect bahwa Tyrant Revenge akan datang dari bagian belakang. Dan balik lagi itu adalah titik buta bagi para pemain Mobile Legends, di mana bagian kiri bawah itu paling jarang diperhatikan. Dan itu yang diperhatikan oleh Rupture. Dan ini yang nggak boleh Red Bull Rebellion miss di momentum tersebut. Tapi Baby kayaknya bisa aja dieksekusi, namun sayangnya masih bisa selamat. Dan bahkan Sugar, dia nggak boleh asal-asalan loncat kayak tadi tuh Goni. Dia nggak boleh, kenapa? Back again ada Mavzy, ada Rupture, Bouncing Ball, Demonic Force. Ini dua skill yang akan sangat ngerusuhin Sugarnya. Iya. Bahkan kali ini lihat Rupture-nya masih mengganggu banget dengan Bouncing Ball Goni. Ini kamu sebagai pemain Kufra juga pasti tahu ya. Kayak dari memang potensi atau resource skill yang dimiliki sama seorang Kufra ini benar-benar maksimal banget kalau benar-benar on point. Dan hanya dengan satu momentum tadi di area atasnya ngedapetin ngeculik 4 member dari Geek ini bahkan memberikan hasil yang benar-benar maksimal terutama untuk Baby dalam mendapatkan poin-poin kill ya Gon ya. Iya, 100% kill participation untuk seorang Kufra, 205 statistik untuk saat ini. Itu berarti impact yang diberikan tuh luar biasa dan mudah-mudahan ini akan akan bersinergi dengan teman-temannya. Dan kita lihat di sini ada sedikit buka fight, Azoa menjadi target, akankah di follow up tentunya. Beatrix masih bisa memberikan backup, tetapi tampaknya Phoveus sudah memasuki pertandingan atau perlawanan, pertarungan, dan bahkan Azoa harus tumbang yang kedua kali. Dan kini Swallow menjadi sasaran empuk, tetapi masih bisa mundur. Alhasil Geek Fam menang trade-nya, tetapi Sugar mencari kompensasi di bagian atas Momochan. Iya. Dan bahkan ini buying time yang cukup banyak dilakukan oleh teman-teman dari RBR. Tapi sepertinya dari Geek Fam mereka nggak terlalu peduli dengan pergerakan dari Sugar di area atas. Mereka berfokus untuk membangin WJ lagi yang keempat kalinya. Dan ini malah bahaya buat RBR karena mereka juga kehilangan mid turretnya. Yang artinya Geek Fam mereka bisa banget untuk masuk ke area jungle sebelah kiri, area jungle sebelah kanan. Untuk memberikan inisiasi kejutan mungkin dari Rupture lagi nantinya dengan Tyrant Revenge-nya Goni. Setuju banget. Dan kita lihat di sini Geek masih benar-benar confident untuk yang namanya menginvasi Purple Buff. Tyrant Rage flickernya berhasil connect ke arah Sugar, langsung hilang dari Land of Dawn. Kini mereka mau lebih, tetapi tampaknya Red Bull Rebellion mereka memilih untuk mukul mundur mengetahui junglernya sudah down. Alhasil objektif lagi di bagian atas berhasil diklaim oleh teman-teman Geek Fam di sini. B, ngelihat masuk ini menit 8. Apa yang harus dilakukan Red Bull Rebellion untuk mengembalikan pertandingan, B? Wah, ini satu yang celahnya mungkin terbaca adalah split push. Dan itu adalah yang mungkin bisa dilakukan oleh Sugar. Tapi Sugarnya aja kayaknya dikeker sama Rupture deh. Ini nggak tahu kenapa Rupture bener-bener kayak nyari di mana Sugar berada. Dan kalau nggak ketemu, yang teman-teman lainnya yang bakal nyari dan Rupture bakal datang gitu loh. Dan ini yang mungkin bakal berbahaya bagi Red Bull Rebellion nih. Oh wow. Wow, satu Divine Judgment dari Momochan yang connect dan langsung dipunish. Baby mati atau ter-take down kali pertama di sini pada Strike untuk clearing minion, tetapi tampaknya teman-teman dari Red Bull Rebellion mereka mulai mencari momentum mereka mulai membangun di sini Momochan. Ya, dan bahkan langsung mencoba mengambatkan objektif
turtle yang kedua di menit yang ke-9. Uzumaris kali ini mencoba untuk mengkontes terlebih dahulu. Rupture udah siap dengan ada satu Tara Revenge connect ke arah serang WJ, dan bahkan Azoa pun di sini dengan Inferno-nya mencoba untuk menahan, dan turtle-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Sementara di sisi lain Rupture-nya bakal coba ditumbangkan menjadi momentum kali ini, tapi Maef dengan Demonic Force-nya langsung mengarah ke arah Sugar dan Sugar, hanya Sugar yang diincar. Tapi di sisi lain lihat ada Uzumaris dan bahkan Dead Sonata yang gak connect ke arah seorang Azo, tapi setidaknya itu bisa memukul mundur teman-teman dari Red Bull Rebellion yang tadinya coba untuk mengharas ke arah seorang Uzumaris di sini. Dan bahkan dengan satu turtle yang ditukarkan satu member dari tim RBR Sugar, ini menurut aku juga agak sedikit mahal ya, karena Sugarnya belum dapetin KDA yang bagus tentunya, dan dari level pun sebenarnya memang tidak terlalu berbanding jauh. Dan kalau kita lihat dari Vince, dia coba untuk sebenarnya ngecek aja sebenarnya di area busnya, dan bahkan kalau kita lihat wild charge di pop up kali ini. Rupture mencoba untuk menahan pergerakan dari teman-teman RBR. Belum ada Tyrant Rage yang dikeluarkan, tapi setidaknya Tyrant Revenge-nya dipakai untuk menghentikan pergerakan dari teman-teman RBR di area rivernya tadi, Gun. Benar banget. Lihat kedua tim masih mencari kesalahan dari tim musuh, tetapi tampaknya kedua tim untuk saat ini masih cukup disiplin. Mereka tidak mau terlalu commit fight, mereka mencari celah, menunggu celah, dan alhasil gimana ya, Geekfam cukup rapi gitu, masih memimpin space dan juga ritme permainan. Kita lihat di sini lagi dan lagi Geekfam meskipun 5 lawan 5 tetap mendapatkan objektif, dan ini yang tidak bisa dilakukan dari teman-teman Red Bull Rebellion. Mereka agak sedikit kesusahan yang namanya mencari space dan juga farm di sini, Momochan. Iya, dan sementara kalau kita lihat juga di sini dari teman-teman Geekfam, mereka masih coba untuk kasih pressure ya, sama seperti dari teman-teman Red Bull Rebellion, tapi memang sebenarnya dengan strategi split push yang bisa dibawakan oleh Sugar dan juga Swallow di sini, ini Geekfam benar-benar harus perhatiin minimapnya. Dan lihat tuh, Maef sekali loncat hilang begitu saja, dan dengan ada Feather Strike juga dari Vince, ini agak sedikit sulit sebenarnya tim fightnya untuk teman-teman Red Bull Rebellion, apalagi terutama kalau mereka kehilangan WJ. Tapi ternyata lihat Azoanya udah dicicil, dan bahkan Baby pun dipukul mundur karena sudah terkena poke damage yang benar-benar menyakitkan dari teman-teman RBR. Sementara ada Nibiru dari seorang Swallow di sini yang bakal coba di pop up kah? Enggak, masih coba ditahan, dan bahkan Uzumaris kali ini menjadi korban. Ada shadow kill dari seorang Hayabusa, tapi tidak terlalu berimpact begitu banyak. Uzumaris kali ini masih flicker dan bahkan menumbangkan Swallow di area backline-nya. WJ pun mau nggak mau dia harus balik untuk nge-cover, namun sudah terlambat dari seorang WJ di sini, Goni. Yes, bener banget. Tetapi kalau kita lihat kedua tim masih mau fight, mereka masih mau lebih. Kita lihat di sini, Divine Judgment sudah ke arah Uzumaris, tetapi belum kuat untuk men-take down seorang dirinya. Kita lihat di sini Tamusnya low, Azoanya low, dan juga Choi. Tetapi tampaknya Tamusnya menjadi korban, satu-satunya korban dari tim fight yang barusan terjadi. Momochan, gue harus nanya, ngelihat situasi sekarang, Geekfam, mereka udah bener-bener apa ya, potensi dari komposisinya mereka udah maksimalin, dan mereka langsung ke arah Lord. Dan apa gitu, Geekfam kelebihannya di mana, Be, daripada Red Bull Rebellion? Kelebihan Geekfam ya, nggak cuma di setup sih, tapi bagaimana Uzumaris, dia tahu dia adalah tipikal yang bisa dibilang terbalik dengan seorang Azoa. Azoa ini jump in, makanya dia dengan Oracle dan juga Dominance Ice, apapun itemnya, dia bakal bisa ditumbangkan, possible banget untuk ditumbangkan. Tapi Uzumaris, dia punya Oracle dan Winter. Winternya ini buat kiting, buat tarik ulur. Gimana caranya Red Bull Rebellion ke kite, semua source skill ultimate-nya keluar seperti tadi di Divine Judgment, and then Baby-nya bakal jump in kayak sekarang fight yang terjadi, Momochan. Iya, dan kali ini bakal coba dipaksa lagi. Lordnya udah mulai masuk juga di area atas oleh teman-teman dari Geekfam. Mereka udah ngedampetin Choi-nya, dan kali ini inhibitor di area atas bakal menjadi target terlebih dahulu. Rupture masuk dengan Tyrant Revenge, nggak mengenai siapapun. Tapi di sini lihat Uzumarisnya bakal menjadi sandbag juga di area depan, masuk dengan Falling Starmon, dan bahkan WJ masih bisa dipukul mundur. Sementara di sisi lain ada seorang Vince yang benar-benar melenggang kangkung di area backline-nya. Rupture ya balik lagi. Azoa kali ini mulai maju dengan ada satu Inferno yang di pop up dari seorang Azoa, dan bahkan kalau kita lihat ada satu juga Vengeance yang di pop up seorang Azoa. Tapi masalahnya nggak memiliki damage yang cukup dari teman-teman Red Bull Rebellion. Bahkan Rupture-nya, Tyrant Rage-nya agak sedikit miss ke arah Choi, tapi setidaknya itu bisa membuat seorang Choi nggak bisa terlalu komit. Tapi ternyata lihat WJ-nya tadi langsung wild charge, dan bahkan Baby bakal tumbang pertama kali
sekali kali ini. Ditukarkan 1 untuk 1 dari sisi lain. Dari Sugar masih bisa numbangin Rupture. Maeve-nya maju dengan Demonic Force dan bahkan bisa numbangin 1 lagi. Azoanya hilang begitu saja. Sementara ini menurut aku agak sedikit sulit juga Goni buat Geek Fam. Kalau mereka mau paksain untuk nge-end, mereka nggak akan punya resource yang cukup loh Goni. Iya bener banget, Geek Fam harus tetap disiplin meskipun mereka udah ngancurin 3 Unibetr, tetap mereka nggak boleh memaksakan kehendak. Dan Red Bull Rebellion mereka defense-nya cukup pas, mengetahui tadi debutnya langsung dipunish. Dan gimana ya ngeliat situasi sekarang juga Red Bull Rebellion berhasil ngedefend meskipun memang 3 Unibetrnya pecah. Tetapi kita lihat saja nih B, kalau ngeliat dari items apa yang berubah dari terakhir KB ngeliat memberikan analisa. Kayaknya Azoa either itu ke Immortal atau bahkan Brute Force. Aku lebih prefer Immortal karena untuk momentum sekarang kayak kehadiran dia lebih dibutuhkan, Vengeance Spell juga lebih dibutuhkan, buying time-nya lebih dibutuhkan. Sementara Uzumaris dia udah gila banget sih, bahkan dia di Pine Glaive dia ingin ngerontokin Athena Shield yang dibuat sama seorang Swallow, dan kali ini fight-nya bakal berlanjut kali ini Goni. Fight-nya berlanjut, kita lihat di bagian belakang ada 2 sedikit. Groknya di sini langsung dipunish aja, langsung di all in, dia harus tumbang. Korban pertama kita lihat di bagian depan, Uzumaris menjadi sosok frontliner bagi teman-teman Geek Fam. Sugar lah targetnya dan bahkan Swallow di sini terkena Falling Star Moon, tetapi tampaknya dengan bantuan Kufra, Sugar dan juga Swallow menjadi korban. Belum dulu, tunggu dulu, Shadow Kill sudah dikeluarkan tetapi tidak bertahan lama. Double kill sudah diamankan Feather Airstrike untuk memberi zoning ke arah Choi, dan alhasil base sudah terekspos. Dan ini dia game yang pertama Geek Fam berhasil mendapatkan poin dengan cukup bersih, Momocha. Iya, kalau kita ngeliat di last team fight-nya sebenarnya dari Sugar-nya coba untuk shadow kill, menumbangkan Finch juga tadi di area backline-nya yang udah bener-bener